Oke, halo selamat pagi teman-teman, apa kabar? Jadi di video kali ini saya akan coba menjawab salah satu pertanyaan subscriber saya ya, atas nama Anything Tattoo. Oke, di sana Anything Tattoo ini tanya atau minta request lah supaya bagaimana caranya membandingkan 3 instrumen pengelolaan dana yang ada di Allianz, instrumen dari yang high risk, medium risk, sampai low risk. Yang high risk ada perwakilan dari equity, yang medium ada balance fund, dan yang low risk ada fixed fund ya. Jadi ada 3 macam. Oke, saya akan langsung share screen aja ya. Nah, ini dia. Jadi pertanyaan ini muncul di konten saya yang ini nih, edukasi asuransi. Bagaimana cara lihat pertumbuhan unit link dan membandingkannya. Lah kebetulan yang di sini kan saya berikan satu sharing edukasi bagaimana cara ngelihat nih, bagaimana pertumbuhan yang namanya harga unit link dari beberapa perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Jadi di sini kita bisa lihat ya caranya dengan akses via Bloomberg. Nah, jadi di Bloomberg ini saya juga sertakan terutama di kolom deskripsi ya. Ada kode-kodenya nih, Allianz Equity, Allianz Balance Fund, Allianz Fixed Income, ada Prudential Equity, AXA Maestro Obligasi, AIA, AXA, Manulife, macam-macam, ada Tokyo Marine dan lain-lainnya. Lah, hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Anything Tattoo. Halo kok, tolong dong bikin perbandingan antara SmartLink Rupiah Equity Fund, Balance Fund, dan Fixed Income Fund. Oke, caranya simple teman-teman. Jadi gampang banget. Karena di sini sudah ada contekan kode-kodenya untuk ngelihat 3 fund tadi yang ini nih. Oke. Nih. Jadi kita pertama masuk ke Google, kita ketik aja ini Bloomberg Asset RPEQF. Jadi di sini nih aset RPEQF itu mewakili ini Allianz Equity. Nah, kalau terlalu ribet ya tinggal copy paste aja ya teman-teman ya. Jadi langsung ketik di Google Bloomberg ini. Lah setelah diketik maka akan muncul seperti ini. Jadi akan ada hasil pencarian. Kalian klik aja yang paling atas dan akan muncul seperti ini ya teman-teman. Jadi paling gampang kan ceritanya kan tadi ada 3 fund yang ditanyakan oleh Anything Tattoo nih. Anggap aja kita dengan tujuan untuk comparing nih, paling enggak yang mana sih yang paling bertumbuh dari 3 fund tadi itu, equity, balance, dan fixed. Oke, kita lihat aja yang di sini halaman pencarian tadi kita udah klik, kita masuk ke Bloomberg. Paling gampang lihat ini yang paling kanan. Ini ada gambar grafiknya. Ya kebetulan ini kan tadi pancingannya kan yang equity, jadi munculnya di sini ya yang equity. Ini ya, klik view full chart. Nah, perlu saya disclaimer juga, saya bikin video ini bukan untuk menggiring prospekan atau nasabah untuk memiliki mindset bahwa ini lihat grafik pertumbuhan ini untuk dijadikan patokan berinvestasi di asuransi, bukan kayak gitu ya. Jadi ini kita akan lihat, kita akan sama-sama belajar grafik ini kita pakai untuk menambah pengetahuan kita bahwa nilai tunai di asuransi itu tetap ada, tapi nilainya itu juga mengikuti yang namanya kondisi ekonomi. Dan tujuan dari nilai tunai yang terbentuk di polis asuransi itu bukan untuk berinvestasi, tapi untuk nanti kalau suatu saat nasabah butuh ngambil cuti premi. Nggak tahu tuh karena penyebab apa cuti preminya. Bisa karena ya memang ingin cuti premi karena udah jalan 10 tahun, udah jalan 15 tahun polisnya, atau memang saat itu ada kondisi di mana dia atau nasabah ada kesulitan ekonomi ya, kayak masa-masa Covid Corona ini kan income turun, tapi gimana caranya supaya bisa tetap recover ya, nasabah bisa ambil cuti premi. Jadi itu ya teman-teman ya kuncinya nilai tunai di asuransi. Oke, balik lagi ke topik. Kita klik aja yang 5 tahunan ini.
klik. Nah, ini jauh lebih panjang nih, lebih kelihatan lebih panjang. Nah, tadi kan request-nya sekalian dimasukkan yang namanya balance fund, terus fix fund. Ya udah, di sini udah ada contekannya, tinggal copy paste aja nih kodenya ya. Aset R PBLF. Lah, ini untuk yang balance fund. Masukkan ke nih gambar nih add comparison. Paste. Nah, ini udah keluar. Oke, klik. Nah, warna orange untuk balance, hitam untuk yang equity, tambah satu lagi untuk yang fix. Copy. Terus di sini kita paste. Nah, ini luar. Nah, sekarang ada 3 grafik nih. Ada grafik warna hitam, orange, dan biru. Hitam ini untuk equity, yang orange untuk yang balance ya teman-teman ya, dan yang biru untuk yang fix. Jadi kita bisa lihat untuk long run-nya, untuk jangka panjangnya, kalau kita lihat dari dibandingkan 5 tahun yang lalu, nah ini, nilai unit link per unitnya itu jauh lebih tinggi, nih, yang warna biru, dibandingkan warna orange dan warna hitam, atau yang orange itu balance, dan yang hitam itu equity. Ini, jadi pertumbuhannya terlihat lebih tinggi ya teman-teman ya. Oke, jadi simple banget cara ngelihatnya. Kalau mau tahu kenapa kok bisa lebih tinggi, jadi di asuransi itu ada yang namanya ini nih fun fact atau laporan pembukuan dari masing-masing instrumen pengelolaan dana sesuai dengan instrumennya masing-masing. Ada fun fact-nya equity fund, ada fun fact-nya fixed fund, ada fun fact-nya balance fund. Jadi macam-macam. Oke, sekaligus saja. Sebentar ya, ini saya siapkan yang namanya fun fact. Jadi sekalian kita bedah-bedah ini ya. Kita bedah supaya kita tahu nih, sekaligus saya sharing sebenarnya setiap instrumen, contoh equity itu dialokasikan di mana sih sama manajer keuangan perusahaan asuransi yang mengelola itu, mengelola duitnya nasabah yang masuk melalui premi. Oke, pertama kita akan lihat yang namanya equity fun fact ya. Jadi fun fact-nya ini kita akan lihat yang paling baru aja, yang Juni 2021. Jadi yang namanya equity itu duitnya atau dana yang sudah terkolek dari pembayaran premi asuransi nasabah. Ngomong-ngomong ini kita fokusnya untuk polis yang ini ya konvensional ya, bukan yang syariah ya. Kalau syariah beda cerita ya, beda ini ya, beda nama instrumennya. Karena kalau syariah kan konsepnya lebih ke arah syariah, jadi lebih ke arah pengelolaan dana yang memang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan norma-norma agama Islam. Kalau ini kita bahas tentang ini nih, equity konvensional, polis asuransi konvensional. Jadi kalau nasabah milih equity fund, jadi duit atau alokasi nilai tunai itu akan dikelolakan, akan diputer, jadi diputer di ini, di portofolio seperti ini. Yang pertama ada saham. Jadi duitnya, alokasi nilai tunainya itu akan diputar di saham sebesar 84,65%. Kemudian ada reksadana sebesar 3,02%, terus masuk ke kas atau deposito sebesar 12,33%. Lah, 5 saham besar yang dibeli oleh atau dipakai oleh manajer keuangan Allianz, terutama di sini ya untuk equity fund itu ada bank ini Sentral Asia BCA, ada BRI, Bank Jago,
tower bersama infrastruktur Telkom Indonesia. Lah, ini kategori investasinya di sini tertulis agresif, makanya high risk, high return. Nih, oke. Jadi yang pertama di equity itu diputernya di sini. Saham, reksadana, sama deposito. Ada pembagiannya. Oke, yang selanjutnya kita bisa lihat yang namanya inilah. Yang low risk, low return. Jadi low risk, low return itu ada yang namanya fixed income fund. Jadi kalau fixed income itu portofolionya adalah sebagai berikut. Akan dimasukkan atau akan dibelikan obligasi korporasi sebesar 0,30%, masuk ke reksadana atau pendapatan tetap sebesar 89,86%, masuk ke deposito sebesar 9,85%. 5 besar obligasi yang diambil atau dibeli oleh manajer keuangan, pengelola keuangan alias itu nih FR 0078, 0082, 87, 80, 81. Ini ada prosentasenya. Kategori investasi moderat atau ringan, enteng-enteng wae, aman-aman wae. Terus yang selanjutnya kita akan ngelihat nih yang terakhir ya, yang balance fund. Nih, balance fund plus. Jadi duitnya nasabah itu akan diputar di mana sih? Yang pertama adalah di sini rincian portofolio, sahamnya 68,93%, reksadana 25,88%, reksadana saham 2,19%, dan deposito 3,00%. Lah kok ada sahamnya? Ya, jadi kalau yang ini yang namanya balance fund itu kategori investasinya adalah moderat agresif alias medium risk, medium return. Jadi makanya ada pembagian ya. Jadi campur-campur, ada sahamnya dan juga ada ini reksadana plus deposito. 5 besar saham sama. BCA, BRI, Bank Jago, Telkom, tower bersama infrastruktur. Terus 5 besar obligasi sama kayak tadi ya, mirip-mirip ya, 87, 56, 80, 70, 78. Itu. Lah, kalau kita lihat tadi, nah kalau udah dibandingkan di Bloomberg, lah kok yang biru atau yang fixed income ini sejak tahun 2000 ini kita bisa lihat ya. Kalau kita lihat mundur di tahun 2000, lah kok kayaknya seolah-olah dia unggul banget ya. Ya, karena yang namanya fixed income itu kan low risk low return. Tapi kalau yang low risk low return dalam kondisi ekonomi yang istilahnya sedang down sahamnya, ya relatif yang namanya fix ini jauh lebih aman karena udah ada. Contohnya kalau ngambil deposito yang nilainya fix. Kalau misalkan deposito yang dulu diambil 2020 itu 5%, ya tetap dapatnya dikunci di 5%. Sementara kalau kita lihat di equity, ya yang namanya kena krisis ekonomi secara global ya, bukan hanya di Indonesia. Ya kalau saham turun, yang namanya nilai tunai atau nilai harga unit per unit di unit link itu juga ikut turun karena saham juga ikut turun. Kalau saham ikut naik ya oke, jadi ikut naik juga. Oke. Jadi kalau untuk yang tengah-tengah ini ya yang tadi balance itu ya kita bisa lihat ya memang hasilnya tengah-tengah. Hampir kita lihat ya kalau kita lihat mundur 5 tahun yang lalu itu posisinya hampir di tengah terus. Tuh, di tengah terus. Tengah terus. Kalau antara yang biru dan yang hitam ini ada kayak pertandingan ya ada yang hitam di atas, ada yang biru di bawahnya, yang di hitam, ada yang biru di atas, hitam di bawah. Nah ini, jadi ini tergantung kondisi ekonomi. Oke. Lah, kalau untuk milih amannya yang bagaimana, ya balik lagi ke portofolio teman-teman sebagai nasabah atau prospekan. Lebih senang yang low risk, low return, medium return, medium risk, atau yang high risk, high return, tergantung. Tapi kalau secara personal saya lebih dominan ke yang fix ya, yang low risk, low return.
Karena apa? Karena balik lagi ke konsep awal berasuransi dengan produk unit link, fokusnya bukan untuk itu tadi, untuk tabung menabung, bukan untuk berinvestasi, tetapi untuk jaga-jaga. Kalau misalkan terjadi resiko gak bisa bayar atau gak kuat bayar karena satu lain hal, ya maka nilai tunai yang sudah dialokasikan, yang sudah dibentuk sejak awal buyer premi itu bisa nasabah gunakan atau bisa saya gunakan untuk ambil fasilitas cuti premi. Sampai kapan bisa ngambil cuti premi? Ya tergantung nilai tunainya. Pertama itu, yang kedua tergantung besarnya biaya asuransi yang ada di setiap polis, karena biaya asuransi ini kan beda-beda. Tiap usia itu beda-beda. Semakin umur ya pasti biaya asuransi yang semakin tinggi. Yang kedua, yang ketiga ya tergantung sama pertumbuhan ekonominya atau pertumbuhan harga unitnya. Itu jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi seberapa lama nasabah bisa cuti premi. Ngambil cuti premi itu lamanya berapa lama. Untuk mengontrol yang namanya nilai tunai itu, setiap perusahaan itu ada caranya masing-masing, tapi saya yakin sih di era digital sekarang ini setiap perusahaan asuransi itu udah punya namanya portal nasabah. Kalau yang di Allianz itu kan ada Easy Connect ya teman-teman ya. Jadi di sana itu nasabah bisa login, terus bisa lihat nilai tunai yang terbentuk, terus progres klaimnya itu sampai di mana, terus udah pernah klaim berapa aja, kapan, kayak gitu. Terus juga ada rincian isi polis itu, covernya itu apa aja. Terus ada kalau nasabah beli kartu kesehatan di unit link, di Easy Connect itu nanti bisa punya kartu digital. Jadi ini juga cukup membantu ya kartu digital ini, karena kadang ada beberapa kasus nasabah lupa taruh kartunya di mana, terus butuh ke rumah sakit minta kartu. Nah, ini kartu digital bisa dipakai, ditunjukkan ke kasir atau teller rumah sakit. Seperti itu. Jadi ya simple, demikian aja untuk konten kali ini, bagaimana cara melihat atau membandingkan 3 instrumen dana atau 3 instrumen investasi yang ada di Allianz. Yang pertama ada equity, balance fund, dan juga fixed fund. Oke, semoga konten ini bisa membantu, tidak hanya membantu anything tattoo aja sebagai yang minta request ya, yang request konten kali ini, tapi juga bisa bantu teman-teman yang lain untuk memahami tentang ini fund atau pengelolaan keuangan, dana-dananya, macam-macamnya yang ada di Allianz terutama. Oke, thank you. Tetap sehat selalu, jaga prokes ya teman-teman. Jangan lupa vaksin juga, karena penting buat kita semua. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.